Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurlillahi berkaitan dengan makna daripada malam nuzulul Quran. Sedikit mungkin saya tambahkan dulu bahwa malam nuzulul Quran itu sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini sudah dijelaskan ya tadi bahwa pada bulan Ramadan, yaitu pada malam 17. Malam 17. Ya, malam ke-17. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an, yang dimana Al-Quran tersebut adalah kitabnya umat Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang dimana Al-Quran tersebut menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, ini mungkin ada hal yang sangat menarik yang perlu kita kupas. Yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah atau firman-firman Allah yang berbahasa Arab. Kebetulan Nabi adalah orang Arab. Yang mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, hal menarik yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan kitab sucinya umat Islam saja, tetapi kitab suci manusia. Makanya tadi dikatakan hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Apakah manusia itu dia beriman kepada Allah? Apakah manusia itu dia beragama Islam atau tidak beragama Islam? Nah, ketika Al-Quran itu dibaca, maka di sini akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Nah, kitab suci ya bukan hanya Al-Quran saja sebenarnya. Ada kitab-kitab terdahulu, misalnya ada kitab Taurat. Kitab Taurat. Nah, ternyata kitab Taurat ini hanya diperuntukkan untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi hanya untuk umatnya Nabi Musa. Nah, berarti tidak diperkenankan untuk umat-umat yang lain. Begitu juga dengan kitab Zabur ya, kitab Zabur. Nah, ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di mana kitab Zabur ini berisi tentang nyanyi-nyanyian atau puji-pujian yang pada saat itu juga diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Sampailah kepada kitab Injil yang mana Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi daripada kitab Injil itu sendiri sebenarnya adalah menyambung daripada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur. Itu sebenarnya adalah hubungannya sama-sama mereka adalah orang-orang Bani Israel. Isi daripada kitab Injil tersebut adalah mengajak kepada manusia untuk menjauhi kehidupan tamak, untuk cinta dunia, tetapi lebih kepada kehidupan yang sederhana. Ditambah pula bahwa di dalam kitab Injil tersebut ternyata di situ dijelaskan atau memperjelas bahwa akan datang nanti suatu saat seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW ini menjadi penyempurna daripada para nabi dan rasul. Nah, kaitannya dengan kitab suci tadi sudah kita bahas bahwa ternyata Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan juga
karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jika Al-Quran ini dibaca ya, oleh orang yang beragama Islam, maka akan mendapatkan pahala dalam setiap huruf-huruf. Kemudian bagi umat Islam akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, bagi orang yang tidak beragama Islam, ketika dia membaca Al-Quran, memahami daripada Al-Quran, nah maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, meskipun mereka tidak mengimani, tetapi akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Cuma terkadang ketika semakin seseorang tersebut mengkaji, mendalami Al-Quran meskipun tidak beragama Islam, maka semakin lama pula, maka semakin banyak pula nanti akan mereka temukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran, sehingga tidak lama kemudian mereka akan memeluk agama Islam. Jadi alhamdulillah ya, bagi kita semua umat Islam bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi kita bisa mengkaji dan mendalami Al-Quran menjadi sumber daripada pedoman hidup kita sebagai seorang Islam sejati untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau di Nuzul Quran ini tuh ada peristiwa apa sih Pak yang terjadi di Nuzul Quran ini? Nah, di dalam peristiwa Nuzulul Quran, jadi mungkin ini disebut juga dengan Nuzulul Quran ya, atau asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran seperti pada malam Nuzulul Quran, surah yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ada hal yang sangat menarik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, di mana kata Allah, wahai Jibril, ajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Maka Nabi mengatakan Iqra, kata bacalah, maka Nabi membaca. Nah, ketika Jibril ingin melanjutkan, ayo terus baca, apa yang terjadi? Nah, di dalam riwayat lain dikatakan kata Nabi, ana biqar, aku nggak bisa baca ya Jibril. Tetapi ketika Jibril mengajarkan bismi rabbikal ladzi dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, kata Nabi, kalau misalkan dengan Tuhanku, maka aku akan bisa membaca apapun bentuknya, maka aku akan bisa mampu membaca. Hal yang menarik di sini adalah di dalam Quran surah Al-Alaq sendiri. Nah, ini sebenarnya Nabi tidak bisa membaca. Ketika Jibril menyuruh untuk membaca, maka Nabi tidak bisa membaca. Ketika Nabi mengajarkan untuk membaca, Nabi tidak bisa membaca. Makanya Nabi itu disebut dengan ummi. Apa itu ummi? Ummi itu orang yang terpelihara, yang tidak bisa membaca, tidak bisa membaca. Tetapi hal yang sangat hebat, hal yang sangat luar biasa, Nabi mampu membaca sesuatu yang tidak ada bacaannya, sesuatu yang tidak ada tulisannya. Ini mungkin sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin jarang kita dengar. Nah, perlu diketahui ya, jadi Al-Quran itu sebenarnya ada dua, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau Al-Quran yang tersurat itu disebut juga dengan Al-Quran Qauliyah ya, artinya ucapan atau sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Ada namanya Al-Quran yang tersirat, ini disebut juga dengan Al-Quran Kauniyah.
Nah sekarang saya tambahkan lagi, Al-Quran yang tersurat atau Al-Quran Qauliyah disebut juga dengan Al-Quran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Quran tersirat atau Al-Quran Kauniyah itu disebut juga dengan Al-Quran yang sifatnya rahasia, tetapi sebenarnya nampak ya. Itu makanya disebut dengan kenyataan ya, Al-Quran kenyataan. Hadirin yang berbahagia, nah jadi Al-Quran itu sebenarnya yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Al-Quran Qauliyah ya, Al-Quran Qauliyah. Nah sekarang Al-Quran Kauniyahnya mana? Al-Quran Kauniyah itu adalah makna atau kenyataan dari yang kita baca. Nah, jadi misalnya gini, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi di situ kalau misalnya kita hanya membaca Al-Quran saja, berarti kita membaca Al-Quran Qauliyah. Tetapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ternyata di situ adalah kata Allah Alhamdulillah bahwa segala sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat hebat ya, yang pantas untuk mendapatkan pujian itu hanyalah Allah. Jadi nggak boleh istilahnya kita mengharapkan sebuah pujian atau mengingat sebuah pujian. Yang pantas dipuji dan yang pantas dipuja adalah Allah. Makanya di dalam ibadah-ibadah yang lain ya, ketika dalam ibadah sholat ya, kita selalu membaca Quran surah Al-Fatihah. Kita mengatakan Alhamdulillah bahwa segala puji hanya bagi Allah. Ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata kita senang dipuji. Ternyata kita mengharapkan pujian. Nah ini adalah sebuah kebohongan, kemunafikan bagi kita sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah kemudian ada di dalam sholat kita. Nah ini sesuatu arti penting yang perlu kita bahas ya. Nah berkaitan dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita baca dengan menyebut nama Tuhanku, berarti dengan menyebut nama Tuhanku itulah namanya Al-Quran Kauniyah. Sebenarnya adalah Al-Quran Kauniyahnya adalah Nabi, kata Nabi ya, kata Rasulullah, aku ini nggak bisa membaca dengan diriku sendiri, dengan kemampuan yang ada dalam diriku, aku tidak bisa membaca. Tetapi karena Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanku yang telah menciptakan diriku, dengan rahmat Allah maka aku bisa membaca. Nah, jadi luar biasa tauhidnya Rasulullah SAW itu ya, Nabi ya, dengan kekuasaan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan izin Allah, maka baru bisa Nabi membaca. Kadang kita yang salah ya, kita menganggap diri kita sebenarnya bisa membaca, padahal sebenarnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari pembahasan kita tadi ya Kak, kalau Ya. nuzulul Quran itu berarti dia berkaitan erat dengan Al-Quran ya Pak, Ya. sebagai kitab suci umat manusia. Jadi apa saja sih Pak diajarkan di Al-Quran itu mengenai nuzulul Quran ini Pak? Nah di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya ada beberapa materi-materi yang ada di dalam Al-Quran yang sebenarnya kalau kita ingin mendalami maka tentu bukan hanya bisa membaca. Jadi kita memahami artinya dulu, kemudian lari kepada maksud daripada makna atau arti tersebut. Misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu
bisa menjadi petunjuk atau pedoman hidup. Jadi ibaratnya itu modal kita untuk hidup bisa selamat dunia dan akhirat, maka berpeganglah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah sebenarnya yaitu tadi kembali kepada petunjuk yang dimana ketika orang tersebut ya memahami Al-Quran, maka dia akan bisa melihat baik dan buruk. Nah, ketika dia mengetahui baik dan buruk, terserah dia akan memilih baik atau buruk. Nah, maka tentunya dengan selalu membaca Al-Quran mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, maka dia akan memilih jalan-jalan kebenaran. Atau juga di dalam Al-Quran tersebut, di dalam nama Al-Quran sendiri ada namanya Al-Mau'izah. Apa itu Al-Mau'izah? Yaitu Al-Quran yang berisi tentang nasihat-nasihat. Kalau kita lihat ya, di dalam Al-Quran itu dia bercerita tentang kehidupan masa lalu. Ya meskipun istilahnya di zaman Nabi Muhammad, tapi dia bercerita masa lalu. Di dalam Al-Quran diceritakan kehidupan manusia pada dulu-dulu, ya, pada zaman dahulu. Nah ini berarti menjadi sebuah nasihat pelajaran. Contohnya diceritakan tentang peristiwa tenggelamnya Raja Fir'aun. Berarti hidup pada zaman Nabi Musa. Nah siapa mereka? Yaitu Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Nah ini sebuah pelajaran. Jangan sampai kepada kita, bahkan kita menjadi mengaku sebagai Tuhan. Nah, siapa tahu nanti bakal ditenggelamkan oleh Allah. Atau hal-hal yang lain. Nah juga dijelaskan pula ya, tentang kehidupan sekarang, yaitu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sekarang. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah maka Allah akan bimbing kepada ke jalan kebenaran. Dan juga ternyata Al-Quran ini bercerita tentang kehidupan masa yang akan datang. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Ada yang disebut dengan alam barzakh, masuk kepada alam akhirat. Nah seperti di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati ashabul jannah wa ulaika humul muflihun. Di dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, berbuat amal soleh, amal kebaikanlah kalian, karena kalian akan menjadi pemilik surga, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah ini sebenarnya kehidupan masa yang akan datang. Kenapa? Karena kehidupan akhirat setelah kehidupan alam dunia. Nah dikatakan dalam ayat tadi ternyata apa? Orang yang akan masuk surga ya, yaitu orang yang mendapatkan ridha Allah karena dia telah melakukan perbuatan amal soleh. Makanya kalau misalnya kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintar-pintarlah kita berlaku beramal ibadah yang dimana amal ibadah itu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin sedikit mengenai itu. Nuzulul Quran ini, malah Nuzulul Quran ini hanya ada di bulan Ramadan atau ada di bulan-bulan yang lain? Untuk Nuzulul Quran, yang jelas Nuzulul Quran itu hanya terjadi di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana terjadi pada malam bulan. Nah jadi tidak ada di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena yaitulah tadi keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi dikatakan bahwa sepeninggalan setelah aku meninggal ya, maka jadikanlah daripada Al-Quran maupun hadis sebagai pedoman hidup manusia. Makanya Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran itu
hanya di bulan Ramadan dan diperuntukkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ya, Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Terakhir nih Pak, makna malam nuzul Al-Quran ini bagi kehidupan sehari-hari itu ada apa sih Pak? Nah, berkaitan dengan hikmah ya Ya, hikmah. daripada peringatan nuzul Al-Quran. Nah, jadi mengingatkan kita kembali bahwa jangan pernah untuk berhenti membaca. Kita disuruh untuk membaca dan membaca dan membaca sesuatu yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan, yang mana dengan ilmu pengetahuan tersebut ya dapat menerangi daripada pemikiran kita, hati kita, sehingga kita bisa menemukan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah bahwa kita perlu bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perkenankan memberikan kemuliaan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan yang kedua adalah kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita ini kebetulan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan di dalam riwayat yang lain bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini meskipun ya, hidup pada akhir-akhir ya, akhir zaman, artinya dia terlahir kemudian setelah umat-umat terdahulu, tetapi nanti ketika di kehidupan akhirat terbalik ya, justru umat Nabi Muhammad SAW inilah yang nanti yang pertama kali